Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sahabat-sahabat semua, teman-teman semua di channel kita kaji eh, belajar mengaji kitab kuning. Oke, kita lanjutkan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya yang membahas tentang i'rab, tanda-tanda i'rab yang bagian fasalnya ya di kitab Mukhtasar Jiddan. Yang sebelumnya itu di dalam fasal ini membahas tentang bahwasanya tempat-tempat atau hal-hal sebuah kalimat atau yang di i'rab itu ada dua bagian dari keseluruhan eh, tempat-tempat yang udah dibahas pada sebelumnya secara terperinci, baik itu di tanda i'rab rofa, nasab, khafat dan jazam. Keseluruhannya itu ternyata terbagi menjadi dua bagian. Ini secara umumnya ya, secara global, karena memang kayak di kemarin kita udah nyampein bahwasanya para ulama mutaqaddimin memang sering menyebutkan bahwa atau membahas sebuah pembahasan dengan membahas awal secara terperinci, kemudian mereka ringkas atau mereka buat secara global sesudahnya gitu. Sama juga di sini di bab ma'rifati alamat ini Arab itu di awal dibahas secara terperinci tanda-tanda i'rab, rofa, nasab, khafat dan jazam, dan setelahnya itu baru ada fasal. Di pasal ini yang membahas secara mujmal, secara umum atau secara global tentang sebelum-sebelumnya gitu, untuk mempermudah bagi para pemula dalam memahaminya gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut di bagian yang kedua. Kalau bagian yang pertama kemarin kita bahas tentang bahwasanya tempat-tempat tanda i'rab itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu di i'rab dengan harokat, yang di i'rab alladzi qismun yu'rabu bil harakati wa qismun yu'rabu bil hurufi. Pertama yaitu yang di i'rab dengan harokat, dan yang kedua ini yaitu di i'rab dengan huruf ini teman-teman. Kalau kita lihat di atas, di sini dia pasalnya di sini. Al-mu'rabatu qismani, qismun yu'rabil harakati wa qismun yu'rabil hurufi. Qismun yu'rabil harakati udah kita bahas di pembahasan sebelumnya, dan kali ini kita ngebahas tentang qismun yu'rabil hurufi di bawah sini. Oke. Yakni al-waw wal alif wal ya'u wa yulhaqu biha an-nun. Huruf-huruf yang dimaksud apa saja? Yaitu waw, alif, ya sampai nun. Arba'atu anwa'in. Ada pada 4 jenis, di mana at-tathniyatu, kemudian jam'ul mudzakkar salimu, al-asmaul khamsatu wal af'alul khamsatu. Keempat jenis tempat ini adalah tempat-tempat yang dimana ketika mereka itu di i'rab, maka tanda i'rabnya adalah dengan huruf. Dengan apa teman-teman? Dengan huruf. Jadi sini wal af'alul khamsatu, kalau dia asmaul khamsatu kita kan udah sering ngedengar sebelum-sebelumnya, apa itu, yaitu abuka, ahuka, hamuka, wafuka, wazumalin. Kemudian af'alul khamsatu belum dibahas. Apa sebenarnya af'alul khamsatu itu? Wahia yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina. Yaf'alani bil musannati tahta, tahtun, tahta, tahta. Wa taf'alani bil musannati fawqa. Wa yaf'aluna bil musannati tahta. Wa taf'aluna bil musannati fawqa. Wa taf'alina bil musannati fawqa. La ghairu. Apa arti musannati? Yaitu yang memiliki titik 2 di bawah, tahta di bawah. Yaitu ini, yaf'alina kan ada titik 2 di bawah. Nah, kemudian ini yang memiliki titik 2 di atas, fawqa, taf'alani ini. Yaf'alina di bawah titik 2-nya. Taf'aluna juga di atas, fawqa ini. Ini. Kemudian taf'alina juga di atas. La ghair, tidak ada lagi selain yang 5 inilah yang dimaksud dengan
fiil-fiil yang 5. Fa amma tasniyatu, maka adapun tasniyah yang pertama tadi, kan ada 4 tadi, tasniyah, kemudian apalagi? Jama' mudzakkar salim, isim-isim yang 5 dan fiil-fiil yang 5. Fa tasniyatu, maka adapun yang pertama yaitu tasniyah, faturfa'u bil alifi, dirufa'kan dengan alif. Contohnya ja'az zaidani. Ja fi'il fa'il, ja fi'il madi, zaidani menjadi fa'il yang dirofakkan dengan bukan alif ya teman-teman. Apa tanda i'rabnya? Yaitu alif. Bukan dhamma ya, bukan harokat ya tanda i'rabnya teman-teman. Kita nggak ngelihat dari nunnya ini, tapi ngelihat dari di sini zaidani. Yaitu dia itu ternyata itu di i'rab dengan alif. Nunnya itu nanti akan kita bahas yaitu nunu iwadun ayat tanwin fil ism. Sebenarnya nunnya di sini adalah ganti daripada tanwin daripada isim mufrad. Kalau isim mufrad kan zaidun ada tanwin. Karena dia menunjukkan 2 tasniyah, maka dia ditambah alif. Nah, tanda alif di sini menjadi tanda kalau dia itu dirofakkan, maka tanda rofaknya adalah alif. Watukhfadu bil ya'i. Lantas kalau dia ditofatkan, dinasabkan, bagaimana kalimat zaidani tadi itu akan berubah teman-teman. Ra'aitu zaidaini. Di mana alifnya? Nunnya itu tetap kan? Tetap ada karena memang itu adalah iwadun. Nunnya di sini kan iwadun tadi. Di sini juga iwadun. Lantas di mana yang berubah dari kalimat zaidain sama zaidani sama zaidaini di sini? Yang berbeda itu adalah ya-nya. Di alif ketika dia diropakan memang tanda ropanya adalah alif, maka dia ditaruh alif di sini. Tapi kalau dia telah dinasabkan atau dikhafatkan, maka ternyata ya alif yang di sini akan berganti dengan ya sebagai tanda bahwasanya ternyata mereka itu dinasabkan atau dikhafatkan. Itu bukan harokat teman-teman, tanda khafat atau rofa'nya atau juga nasabnya, tetapi melainkan alif dan ya gitu. Alif ketika dirofakkan, ya ketika dia dinasabkan dan dikhafatkan. Wa amma jam'ul mudzakkaris salimu fayurfa'u bil wawi. Adapun jama' yang kedua, jama' mudzakkaris salim itu dirofakkan dengan waw. Contohnya ja'az zaiduna, ja'a fi'lun madhi, az-zaiduna fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi. Jadi rafa'kan apa tanda rafa'nya? Waw, ternyata waw teman-teman. Sama kayak di atas juga, kayak atasnya juga. Wa ta'yun sawwa yukhfadu bil ya'i. Kalau di atas itu dia ketika dirafa'kan dengan alif, kalau di sini yang mudzakkar salim itu dirafa'kan dengan waw. Wa yunsawwa yukhfadu, tapi kalau nasabkan dan khafa'nya itu sama kayak yang di atas dan atasnya. Yaitu dengan ya. Contohnya ra'aitu zaidina, tetapi beda redaksi. Kalau tadi zaidaini di atas, dia ini kan ya-nya itu sebelum ya-nya itu ada huruf yang berharokat fathah. Tapi kalau dia di jamak mudzakkar salim itu berharokat kasrah. Nah, contohnya ra'aitu zaidina wa marartu bi zaidina. Ra'aitu zaidina di sini menjadi bentuk yang dinasabkan. Kalau marartu bi zaidina itu dijarkan atau dikhafatkan. Apa tanda khafat atau tanda jarnya? Ya, ya di sini. Di sini ya. Bukan harokat teman-teman, tapi melainkan huruf tanda i'rab mereka. Kemudian yang ketiga, wa ammal asmaul khamsatu faturfa'u bil wawi nahwu ja'a abuka wa tunsabu bil alifi nahwu ra'aitu abaka wa tukhfadu bil ya'i nahwu marartu bi abika. Adapun yang ketiga, jenis yang ketiga atau macamnya yang ketiga adalah isim-isim yang 5. Ketika dirofakkan dia itu dengan waw, contohnya ya abuka, kalimat wawnya di sini, dan ketika dinasabkan dia dengan alif abaka. Ketika dikhafatkan dia dengan ya, tidak ada di situ harokat melainkan huruf. Dan yang terakhir, wa ammal af'alu khamsatu faturfa'u bin nuni. Kalau dia af'alu khamsah ternyata dirofakkan dengan nun, bukan alif, bukan ya, melainkan nun. Nah, contohnya di sini nahwu yadribani wa tadribani
yadribani wa tadribani wa yadribuna wa tadribuna wa tadribina. Ini kan contoh-contohnya ya, teman-teman. Wa tunsabu wa tujazamu bihadzfiha. Nah, maka di sini ketika dia dinasabkan, jazamkan, maka itu semua nanti akan dibuang bil hadzfi. Ini dia. Wa amal af'alu khamsatu faturfa'u bin nun. Maka dirofakkan dengan nun. Bagaimana tanda ini? Yadribani wa tadribani wa yadribuna wa tadribuna wa tadribina. Nah, ini kan contoh-contohnya ketika dia itu dirofakkan, nah, maka tanda rofaknya adalah nun. Jelas. Dengan huruf nun gitu. Oke, gitu ya teman-teman. Sebelum kita lanjut, kita cek dulu yang di atas ya. Ya. Kemudian tadi fiil-fiil yang 5 tadi, ketika dinasabkan, dijazamkan, bihadzfiha dengan membuang apa? Membuang nunnya. Sama kan membuang. Nah, ulan yatriba, walam yatriba, walan tatriba, walam tatriba, walan yatribu, walam yatribu, walan tatribu, walam tatribu, walan tatribi, walam yatribi, tatribi. Maka nunnya itu juga dibuang. Itu teman-teman. Itu tanda yang keempat. Bahwasanya ketika dia itu di nasab jazamkan, maka tanda nasab atau jazamkan adalah membuang nun. Sama-sama harokatnya teman-teman. Huruf ya teman-teman. Jadi itulah empat tempat atau yang di-i'rab dengan huruf. Kalau yang pembagian yang pertama di-i'rab dengan harokat, kalau ini di-i'rab dengan huruf. Ada 4 macam. Apa sajakah dia? Yang pertama adalah tasniyah, yang kedua jamak mudzakkar salim, yang ketiga isim-isim yang 5, dan yang keempat fiil-fiil yang 5. Sekian dan terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.